hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Elsya, sama Kak Heni di ibadah Rehoboth Kids. Yeay! Wow, adik-adik setia banget ya ikut sekolah minggu, hebat, keren. Setia? Kayaknya hari ini kita mau bahas tentang setia deh Kak. Oh ya? Iya, firman Tuhan kita nanti tentang setia karena percaya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu sebelum kita mendengerin firman Tuhan Kak. Oke, tapi sebelum kita memuji Tuhan, Kak Elsya juga mau ingetin adik-adik semuanya ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu ada di Yakobus 2 ayat yang ke-26. Bunyinya, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Oke, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Saya Kak sama adik-adik di rumah sudah siap. Oke, kalau gitu kita semuanya sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Bersukacita dong Kak Heni. Kita semua bersukacita. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu.
khususkan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau melakukan setiap firman Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sangat mengasihi Tuhan, sebab Tuhan selalu membimbing kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus setia karena kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu. Hari ini bersama Kak Julia akan menceritakan sebuah cerita yang keren loh. Tapi sebelumnya kita simak video berikut ini dulu ya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Adik-adik tahu nggak? Daniel itu adalah seorang pejabat yang tinggi.
di kerajaan Darius. Dia adalah orang yang setia, dia adalah orang yang benar, dan dia juga adalah orang yang suka berdoa loh. Siapa yang di sini yang suka selalu setia berdoa? Semuanya selalu setia berdoa di rumah ya. Nah, karena itu Raja Darius itu berencana supaya mengangkat Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi di kerajaan Darius. Tapi adik-adik tahu nggak? Para pejabat yang lain itu tidak suka sama Daniel. Akhirnya mereka mulai menyusun suatu rencana yang sangat jahat. Supaya gimana caranya ya? Supaya Daniel itu dihukum sama raja. Kemudian mereka datanglah kepada Raja Darius. Raja Darius, tolong, kami sudah sepakat supaya kita buat suatu undang-undang, kita buat suatu larangan yang menghukum setiap orang-orang yang tidak menyembah kepada raja. Lah, adik-adik tahu enggak? Kemudian raja itu membuat surat larangan itu. Nah, menurut kerajaan Persia Media itu, setiap keputusan yang sudah dibuat oleh raja tidak boleh diubah. Nah, kemudian pejabat-pejabat tinggi itu datang. Mereka melihat, loh, Daniel kok berdoa kepada Tuhan Allahnya. Kemudian mereka cepat lari menghadap raja. Raja, ini Daniel itu berdoa kepada Tuhannya. Berarti raja harus menghukum Daniel. Daniel harus dimasukkan di dalam gua singa. Kira-kira gimana ya responnya Raja Darius? Raja Darius sedih adik-adik. Karena Raja Darius itu sangat sayang kepada Daniel. Daniel harus dihukum. Kemudian apa yang terjadi? Karena keputusan yang dibuat oleh Raja Darius itu tidak bisa diubah lagi. Maka si Daniel ini harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kemudian Danielnya dimasukkan ke dalam singa. Wah, dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik tahu di dalam gua singa Daniel itu tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap setia berdoa di dalam gua singa. Setia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolongnya. Kemudian Tuhan itu mengirim malaikat. Malaikat itu menutup mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak melukai si Daniel. Besoknya Raja Darius datang, buka guanya. Wow, dia sangat senang sekali karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Kemudian raja buat keputusan lagi, semua pejabat tinggi itu harus dimasukkan ke dalam gua singa karena mereka sudah berbuat jahat kepada Daniel. Nah, Daniel itu sangat bersyukur kepada Tuhan. Bukan itu aja, dia sangat bersuka cita karena Daniel itu selamat. Singa-singa itu tidak melukai Daniel. Kemudian raja membuat satu keputusan di kerajaan itu. Semuanya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Loh, adik-adik, hari ini kita dapatkan suatu pelajaran. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap menyembah kepada Tuhan. Kakak, kalau menyembah kepada Tuhan itu seperti apa sih, Kak? Kita menyembah kepada Tuhan itu gini, kita bisa dalam doa kita memuji Tuhan. Loh, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik. Adik-adik bisa menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri cerita hari ini, Kak Yulia punya ayat hafalan loh. Dalam Mazmur 37 ayat 3.
Ikuti gerakannya Kak Yulia ya. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Oke, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami menjadi anak-anak yang tetap setia, tetap menyembah Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.